Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian yang menyaksikan program rohani pada hari ini. Kembali berjumpa bersama dengan saya, Jeffrey Adolfwane, di dalam Renungan Rohani, Aku Percaya. Puji Tuhan, hari ini sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari yaitu Yohanes 13 ayat yang ke-7. Satu ayat, yuk sama-sama kita perhatikan. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya beri judul When You Don't Understand. Ketika engkau tidak mengerti. Yesus, tadi kita sudah dengar ayatnya, Yesus sedang menjawab atau berkata-kata kepada Petrus. Hari ini engkau tidak tahu, ya, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Artinya apa? Suatu hari di masa depan, mungkin 1 bulan ke depan, mungkin 2 bulan, atau mungkin tahun depan, atau bahkan mungkin beberapa tahun kemudian kita baru mengerti apa yang ternyata menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita mungkin gak bisa memahami apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita alami, bahkan apa yang mungkin keluarga kita atau mungkin orang-orang di sekitar kita, bahkan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Kita hidup di dalam zaman yang tidak menentu. Kita hidup di zaman akhir yang serba, ya, berita bilang sulit, orang-orang bilang sekarang zaman susah, Pak Pendeta, dan lain-lain. Kita nggak mengerti kenapa ini, kenapa itu, kenapa saya, kenapa bukan orang lain, kenapa saat ini, kenapa nggak nanti. Ada orang yang bilang sama saya, "Pak Pendeta, kenapa masalah datang ketika saya nggak punya uang? Nanti dong, kalau saya gajian, baru ada masalah." Rasanya kan seperti tidak ada masalah. Saudara, kita nggak bisa memilih masalah kapan datang dalam hidup kita. Kita juga tidak bisa memilih pergumulan yang seperti apa, ya, yang enteng-enteng aja, yang ringan-ringan aja dong Tuhan. Jangan yang berat. Saudara, hari ini saya mau sampaikan, kehidupan orang percaya adalah taat, setia, dan percaya dengan kehendak rencana daripada kerajaan sorga. Karena semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya. Sebab Allah turut bekerja. Dengar baik hari ini. Di dalam segala hal, ya, untuk mendatangkan hanya kebaikan bagi setiap kita yang percaya. So hari ini kita akan belajar, what do we do when we don't understand? Apa yang kita lakuin sih? Apa yang kita bisa kerjakan? Yang pertama, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Give thanks. Haleluya. Pernah dengar? Ada satu lagu yang bilang, "Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One." Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di sana saudara dan saya, kita sering mendengar, ya, firman Tuhan ini. Daripada kita komplain, daripada kita mengeluh, tapi hari ini mari saudara dan saya mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah maunya Tuhan. So hari ini sebagai orang percaya, kita juga kita tidak hidup mau-maunya kita. Kita tidak hidup bahasa sehari-harinya ya sembarangan. Kita nggak bisa sembarangan lagi. Sebab hidup saudara dan saya, hidup kita adalah miliknya Tuhan, miliknya kerajaan sorga. So hari ini kalau saudara dan saya menghadapi pergumulan, rintangan, obstacle, mari saudara dan saya, kita lebih banyak mengucap syukur. Bagaimana Pendeta? Orang belum dijawab doanya, orang belum terjadi pemulihan, belum terjadi apa-apa. Kok bisa-bisanya Pendeta bilang mengucap syukur? Saudara, orang Kristen yang dewasa, anak-anak Tuhan yang dewasa rohani adalah yang mampu mengucap syukur dalam keadaan baik atau tidak baik. Firman Tuhan bilang, Lukas 17 ayat 14-16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, kepada orang asing ini, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." So, mengucap syukur is about faith. Mengucap syukur itu juga tentang iman. Maka mengucap syukur untuk hal-hal yang belum terjadi, bahkan mungkin belum diberikan kepada saudara dan saya, itu adalah iman. Dan kita tahu bahwa iman kita berharga di hadapan Tuhan. Dan iman adalah mata uang kerajaan
kerajaan sorga. Hari ini saudara saya mau sampaikan, apa yang kau percayai, apa yang kau imani, dengan mengucap syukur, itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan yang berkenan kepada Tuhan adalah iman kita. Tadi kita barusan dengar, ya, ada 10 orang kusta, singkat cerita, 10-10-nya sembuh, datang melihat Yesus, Yesus sembuhkan semua 10 orang kusta ini. Dan mereka menuju kepada imam-imam, ya saudara, di perjalanan mereka menjadi sembuh. Tapi 9 gak kembali sama Yesus. Cuma 1 yang kembali kepada Yesus, yaitu orang Samaria. Yesus bilang, orang Samaria orang asing, bukan orang Yahudi. Tapi justru kok yang tahu diri, maaf ya, yang tahu diri, yang tahu mengucap syukur, yang tahu berterima kasih, justru orang asing. Ini pelajaran buat setiap kita. Yesus juga sedang menyindir orang-orang Yahudi. Hari ini juga Yesus sedang berbicara kepada saudara dan saya. Jangan sampai saudara dan saya jadi orang yang gak tahu diri buat kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Saya tahu bahwa pelajaran tahu diri itu sepertinya sih gak ada di kurikulum pendidikan ya. Tahu diri itu adanya di dalam pelajaran kehidupan. Itu sebabnya, yuk mari semua kita yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita ngucap syukur. Jangan lupa bilang terima kasih Tuhan. Bagaimana respon kita, ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan, atas mujizat yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Bertobatlah, hiduplah dengan benar. Itu adalah persembahan kita yang sejati, yang benar kepada Tuhan. Dengan berubah, dengan bertobat, dengan setiap hari kita menjadi lebih baik, itu adalah ucapan syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya ucapan syukurmu mengubahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, ya saudara, what do we do when we don't understand? Apa yang bisa kita lakukan ketika kita nggak mengerti dengan apa yang terjadi, dengan apa rencananya Tuhan? Hari ini firman Tuhan bilang dalam Jeremiah 29 verse 11 from New International Version, NIV Bible, ya. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Haleluya. Firman Tuhan bilang, I know the plans I have for you. God has a plans for me and for you. For us. Buat kita semua. Tuhan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu, dia punya rancangan, dia punya rencana. Ya, jadi hari ini yang kedua adalah trusting His plans. Mempercayai rencananya, rancangannya Tuhan. Hari ini saudara saya mau bilang bahwa kalau kita punya Yesus, kita punya damai. Kalau kita punya Yesus, kita punya ketenangan. So hari ini Yesuslah yang terpenting di dalam hidup saudara dan saya. Karena kalau kita tinggal dalam Yesus, kita pegang janji Tuhan Yesus. Walaupun hari ini kita nggak ngerti, tapi suatu hari kita akan mengerti. Oh ternyata ini yang Tuhan mau kerjakan, ini yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupanku. Oleh karenanya, untuk selangkah demi selangkah, untuk sedikit demi sedikit mengerti kehendak Tuhan, ya, memahami kehendak Tuhan, saudara dan saya harus bergaul dengan firman-Nya. Maka hari ini saya mau sampaikan dengan kerendahan hati, ya saudara, don't say God is doing nothing in your life while your Bible is closed. Jadi jangan bilang Tuhan gak ngerjain apa-apa dalam hidupku, Tuhan gak tahu, ya, selama Alkitabmu tertutup. Kalau hari ini engkau dengan rendah hati buka Alkitabmu, firman Tuhan bilang, Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Ayub bilang, aku tahu. Kenapa Ayub bisa tahu? Karena Ayub bergaul dengan Tuhan. Karena Ayub punya relationship, punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Jadi Ayub tahu. Hari ini, ayo bangun relationship sama Tuhan. Ayo bangun komunikasi yang baik, yang intim sama Tuhan. Supaya saudara dan saya, kita boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus rencanakan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya, kalau hari ini saudara mendengar firman ini, mendengar pesan ini, saudara maju dalam imanmu, kuat dalam imanmu, dan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang kebetulan bagi saudara dan saya. Kita alami di dalam kebenaran firman Tuhan melalui apa yang hari ini saudara dan saya dengar melalui renungan ini. Saudara, saya tutup dengan satu kesaksian. Ada seorang laki-laki yang dia sudah putus asa, dia tidak mengerti ya apa yang terjadi dalam kehidupannya, dan dia sudah mau bunuh diri, dia sudah mau memutuskan mengakhiri hidupnya. Dan saudara, dia mau menabrakkan dirinya ya di tengah jalan. Waktu itu saudara, kesaksiannya di dekat Polda Plaza Semanggi di Jakarta ya saudara. Dia sudah putus asa, dia mau bunuh diri biar mobil sambar dia. Tapi tiba-tiba saudara, dia melihat sesosok
putih, tinggi besar ya saudara, dan sosok ini menarik perhatiannya, dan sosok ini saudara berjalan ya saudara menuju ke seberang, tepatnya ke Balai Sarbini, dan orang ini yang tadinya sudah putus asa mau bunuh diri mengikuti ya saudara, dan sampai ternyata di Balai Sarbini yaitu hari Minggu, dan di sana ada ibadah saudara di Balai Sarbini di hari Minggu ya, tepatnya Minggu siang saudara, kira-kira jam 2 jam 3, dan ketika dia masuk, dia tidak tahu, dia tidak sadar, dia bingung, tapi dia merasa damai, merasa tentram di dalam ruangan tersebut, di dalam ibadah tersebut, dan dia melihat orang-orang bernyanyi menyembah Tuhan, dan akhirnya dia menangis. Dan ketika dia menangis, dia merasakan damai sejahtera yang luar biasa, dia merasakan jamahan Tuhan, dan dia melihat ya di sana ada ibadah yang begitu luar biasa, ada hadirat Tuhan, dan orang-orang menerima firman Tuhan, menerima perjamuan kudus, diurapi dengan minyak, dan dia bertanya kepada sebelahnya, ini apa? Ini gereja, dan lain-lain. Tapi anehnya dia tetap tinggal di sana karena kuasa Tuhan begitu luar biasa. Dan singkat cerita, dia bertobat di sana, dia minta ampun kepada Tuhan karena dia sudah mau mengakhiri dirinya, dan yang luar biasanya, dia sangat mengucap syukur karena dia senang ada di tempat itu. Minggu depannya dia kembali lagi, dan puji Tuhan akhirnya dia dibaptis, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia diluputkan dari hidupnya yang sia-sia, yang masa lalunya yang mungkin sia-sia, yang tadinya dia sudah putus asa, dia diselamatkan dan berkati menjadi warga kerajaan sorga. Kalau orang lain ditolong, saudara dan saya juga pasti ditolong Tuhan. Jadilah kuat, jadilah setia, tetaplah percaya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, siapapun yang mendengar pesan ini, renungan rohani ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan ubahkan. Kami percaya Tuhan sanggup untuk melakukan apa saja, dan tidak ada yang gagal di dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan bagi kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.